La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Bagaimana resep supaya move on? Move on itu apa sih? Oh, semangat lagi. Wah, nek ngono aku move on terus aku. Dan nenangin hati, diri dan anak karena istri meninggal, keingat terus, bikin sedih dan bawaannya nggak semangat aktivitas. Nah, disinilah manusia itu terbawa dari kulina kebiasaan. Manusia itu kebawa dari kebiasaan. Maka orang-orang kuno itu tidak mau membiasakan sesuatu yang tidak benar, membiasakan sesuatu yang tidak prayoga walaupun tidak dosa, itu tidak mau. Kalau kita sebagai suami ini yang ditanyakan yang mati istri, ya. Kalau kita sebagai suami itu terlalu ndopro ibu joai, masek krungu adzan ora mangkat. Wes rino wengi nunggoni bokongi bojone. Itu nanti kalau ada mati ya seperti itu. Dia akan stres karena kegawa kulina. Terbawa dari kulina itu. Kalau kita selalu ndokroi harta kita, nanti pun akan seperti itu. Kalau mau mati itu pikirannya jeneng duit. Atau suami yang mati karena istri itu selalu mengandalkan suami, maka ketika suaminya mati dia punya perasaan nanti sing mangani aku sapa, sing makani aku sapa. Padahal sebetulnya istri mati tidak ada apa-apa, suami mati juga tidak ada apa-apa. Artinya suami mati, ya masih aja kamu ya makan, ya ada saja yang dimakan, karena yang memberi makan bukan suami. Walaupun terkadang ada kolab lah, kolab itu karena kebawa dari kulina itu. Ya, makanya yang hilang dari kita adalah uswah hasanah dari Rasulullah untuk bagaimana menerapkan keyakinan yang kuat di dalam hati istri, suami, dan anak. Itu loh hakikatnya nafkah batin. Walaupun di antara nafkah batin yaitu kumpul bojo, kumpul-kumpul keni, itu juga termasuk nafkah batin. Tapi itu adalah nafkah batin yang nilainya paling kecil di antara nafkah batin yang lain. Apa nafkah batin terbesar? Menanamkan kekuatan iman di dalam hati anak, istri, dan suami. Coba bagaimana Rasulullah cara menanamkan kekuatan iman. Istri itu jangan ditunggu ya. Rasulullah memberi contoh 10 hari tidak pulang ke rumah dan iktikaf di masjid, walaupun hanya setiap bulan Ramadan, karena Rasulullah selalu dibutuhkan masyarakat dan itu diikuti para sahabat. Ini yang hilang dari kita. Sahabat itu kalau sudah diberangkatkan oleh Rasulullah untuk dakwah ke Yordan, ke Mesir, ke Yaman, itu sampai 4 bulan. Ketika seorang suami lepas dari anak istri dalam waktu 4 bulan, maka tidak ada yang mampu mengatur kecuali Allah. Nah, di sini noto iman. Sing wedok ditoto iman. Oh, ternyata aku ditinggal bojoku 4 bulan, aku ya urip ya. Oh, nek ngono sing nyukupi aku ora bojoku. Nyatanya suami saya pergi 4 bulan, saya masih hidup.
ini imannya para sahabat. Anaknya juga begitu. Sahabat yang pergi juga begitu. Loh, ternyata saya 4 bulan tidak kumpul bojo ya, nikmat ya. Karena dapat ganti apa? Zikir. Jadi Allah memberi kepuasan hati ketika berzikir melebihi ketika kumpul bojo bluk-bluk itu. Allah ganti dengan kenikmatan yang seperti itu. Dan itu yang dilakukan para sahabat, hampir semua sahabat, kecuali yang punya uzur. Nah, maka di sini noto iman untuk bagaimana selalu berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, melihat kekuasaan Allah secara langsung. Ditinggal bojo 4 bulan, ijeh urip, bagaimana ndak yakin ini tambah kenceng, ndak tambah kandel imannya. Jadi di sini yang hilang dari kita adalah uswah hasanah Rasulullah dan para sahabat di dalam menguatkan iman untuk keluarga, baik suami, istri, dan anak. Kita ini kan kelasnya kelas merete, tahu merete ya? Rumangsane yang paling inuk itu ya bojo, ditumpahi winu era karuan. Rumangsane ya itu rumangsane, padahal enggak. Para wali-wali Allah itu kalau sudah berzikir, itu kumpul bojo sudah enggak dirasa nikmat. Dan itu pasti dirasakan bagi orang yang lepas dari urusan duniawiyah. Taruhlah dalam 1 bulan 3 hari kita lepas dari urusan duniawiyah, kita berzikir. Karena rata-rata kita ini iman kita dalam posisi sakit, tidak punya uang susah, istrinya tidak kerja susah, suaminya tidak kerja susah. Ini artinya iman kita sedang sakit. Tahu di mana opnamnya iman? Kalau opnamnya tubuh di rumah sakit, opnamnya iman di masjid. Maka ketika orang masuk di masjid ada ketenangan, jiwa ini tenang, ya. Sampai orang yang punya hutang sekalipun tuh kalau sudah di dalam masjid lali utangi. Tapi ojo terus orang nyaur. Itu Allah bikin seperti itu. Jadi ada ketenangan batin. Lah kita mendidik anak istri tentang kekuatan iman, itu yang disebut hakikat dari nafkah batin. Bagaimana sholatnya, tertata apa belum, puasanya baik apa belum, kemudian imannya sudah kuat apa belum. Disitulah hakikat dari nafkah batin. Nah, itu yang hilang. Nah, sekarang di sini mau bertanya bagaimana resepnya. Kalau resep itu mudah, kita buka Google juga ada. Tidak usah tanya sama kiai, resep-resep itu Mbah Google ada semua. Ya. Baik resep ala kafir, resep orang-orang kafir, atau resep umat Islam. Tapi untuk mempraktekkan dari resep itu adalah sulit. Maka ada ilmu yang namanya tasawuf. Ilmu tasawuf itu tidak bisa diceritakan, hanya bisa dijalankan. Kalau kita ingin ketenangan jiwa yang sempurna, resepnya gini, itu sebatas pendekatan. Tapi sebelum menjalankan, tidak akan pernah merasakan tasawuf itu. Tapi coba masuk ke masjid, tunggu jamaah, diawali mungkin dari maghrib sampai isya. Tunggu besok pagi mulai asar sampai isya. Nanti bisa 1 hari 1 malam tidak pulang dari masjid, bisa 3 hari 3 malam. Rasulullah 10 hari di setiap bulan Ramadan, mulai 10 hari yang akhir beliau tidak pulang ke rumah. Jadi resepnya ini. Kalau tadi cara langsung prakteknya, resepnya tinggalkan kebiasaan-kebiasaan walaupun tidak haram, tapi itu kurang pas.
punya anggapan suami saya mencukupi saya, suami saya melindungi saya. Anggapan seperti itu kurang pas. Walaupun tidak salah, tidak salah, karena sebab suami itu sebab yang didatangkan Allah untuk melindungi anak istri, untuk mencukupi anak istri. Tapi kan bukan suami hakikatnya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itu dilatih. Ya. Bagi sang suami juga begitu. Memang nikmat yang biasa kita rasakan itu yang paling nikmat adalah kumpul istri, makan, minum, udut semua kalah. Tapi ternyata ada nikmat yang melebihi itu, yaitu ketika ketenangan jiwa sudah diberikan oleh Allah dari pengaruh zikir, itu akan merasakan semua kenikmatan yang luar biasa. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu diupayakan dilatih. Dahulukan perintah Allah, dahulukan anjuran dan ajaran Rasulullah daripada keinginan dan kebiasaan kita. Itu nanti akan tertata iman yang kuat.